Oleh-olehnya boleh kali. Hey guys, welcome back to my channel Vitaho. Hari ini kita akan bikin satu jajanan yang mungkin kalian sering beli kalau kalian ke Bandung. Kita mau bikin bagelen, gue nggak tahu sebutnya apa, pokoknya itu ya. Ini adalah sejenis kayak biskuit yang terbuat dari roti, yang sebenarnya itu adalah food hacks yang dipakai kalau kita punya roti sisa. Nah, hari ini kita akan bikin roti base yang sangat-sangat simple, yang nanti kita akan bikinnya itu cetak di sini. Jadi hasilnya akhirnya tuh jadi kayak mini loaf gitu loh, sangat-sangat lucu dan kita bisa potong. Dan menurut gue ini bisa banget jadi ide jualan kalian. Jadi kayak bikin semacam bagelen tapi kayak versi-versi cute gitu. Oke, untuk rotinya sendiri sebenarnya basic rotinya macem-macem, tapi untuk resepi hari ini gue akan bikin basic roti seperti biasa ya, yang white bread biasa. Cuman di adonannya gue akan tambahkan sedikit baking powder, karena ini kan bukan jenis roti yang kita makan lembut gombios gitu kan. Pengen roti yang memang teksturnya lebih ringan. Jadi di sini untuk resepinya gue tambahkan sedikit baking powder biar teksturnya pas lagi dipanggang barengan sama butter dan juga kejunya lebih ringan. So pertama-tama kita akan bikin adonan rotinya dulu. Di sini kita pakai tepung untuk roti protein tinggi. Ini resepi simple ya. Jadi emang rotinya emang nggak perlu yang kayak pakai yudannya langsung. What's the point juga karena kita akan bake dia sampai kering pas sudah dipotong-potong. Lagi instan. Aduk bentar ya, baru kita masukin susu bubuk, gula dan garam kayak biasa. Oke, masukin gula pasir, susu bubuk, garam. Terus gue menambahkan sedikit baking powder. Kita aduk sampai rata, diikuti dengan telur dan susu cair dingin. Pakai air juga boleh. Oke, kita masukin 1 butir telur. Terus kita akan tuangkan susu cair dingin. Ya kayak roti biasa ya. Oke, ya kalau udah nyampur kita masukin mentega tawar yang sudah lembek. Basically kalian boleh pakai rasa roti apapun ya. Oke, ini kita aduk sampai rata. Terus kita naikin speednya, aduk sampai kalis. Oke guys, udah kalis tuh, udah lembut juga. Pokoknya patokannya sampai seperti ini. Rotinya emang jangan terlalu basah lah, atau akan dikeringkan juga anyway di ending ya. Sampai kalis kayak gini, udah oke banget, kita akan resting. Bulatkan seperti roti biasa. Tutup, resting 30 menit. Oke, setelah 30 menit dia ngembang, kita akan timbang dan dibagi. Timbang, kita perpecah kayak sekitar 60-65. Ya ini kayak roti biasa ya. Ini bawahnya jangan lupa dikasih mentega biar nggak lengket atau nggak minyak. Guys, revisi kayak dengan ukuran ini pasnya di 55 deh, nggak terlalu penuh. Oke, kayak biasa ya, kita buletin dan kita resting yang kedua. Resting 15 menit. Oke, udah 15 menit, kita akan roll memanjang jadi loaf. Oke, ini kita kasih mentega biar nggak lengket tengah minyak. Jadi rotinya kita akan gilas, kita bentuk kotak dan kita roll gitu loh, jadi kayak bentuk loaf gitu. Terus kita akan taruh di sini. Nah ini meskipun bahannya chrome anti lengket, cuman tetap gua akan poles sedikit dengan butter biar nggak lengket. Jaga-jaga aja. Ya, kita akan gilas. Pastikan anginnya kebuang biar rotinya nggak bolong. Oke, ini kita gilas panjang gini. Dibikin sekotak mungkin ya. Iya. Terus dibalik ya biar yang bagian jeleknya di dalam. Terus bagian bawahnya kita akan kunci. Kalau udah, ini kita akan roll kayak gini. Ini kayak bikin roti aja. Sampai menjadi loaf. Sampai jadi kayak gini. Terus dikunci ya guys, kayak gini. Kunci yang kencang. Tuh, jadi kayak begini. Dan sebelum taruh, ini kita poles dengan butter, tapi tipis aja, nggak usah banyak-banyak. Asal aja. Terus roti yang sangat imut ini taruh di tengah.
Tadi ngembang kayak roti loaf gitu loh. Ini lucu banget ini. Jadi gue nggak mau terlalu banyak, takutnya ntar dia kepenuhan, ntar dia bakal ngembang kan. Oke, ini kita akan tekan-tekan dikit biar sampai ke dasar gitu kan, biar rotinya nyebar. Ini kita akan resting 40-50 menit sampai dia ngembang. Setelah itu baru kita akan panggang. Kita resting dulu sampai dia tuh hampir penuh. Nanti setelah 30 menit gue akan nyalain oven di suhu 170 sampai 180 lah. Oke, udah ngembang sampai kayak gini. Pokoknya nanti emang rotinya bakal jadinya cimit-cimit gitu ya. Nah, sekarang kita akan panggang. Dan kita akan panggang di oven yang sudah gue panaskan. Ini kira-kira 15 sampai 20 menit tergantung warna. Kalau roti kekeringan nggak apa-apa, karena kita akan keringin juga nanti habis ini. Kita bakalan bikin jadi bagelen. Oke, ini panas ya guys. Pokoknya kalau udah kita pindahkan ke sini. Tuh cakep banget kan? Nanti tunggu dingin kita akan iris-iris dan kita kasih keju, dikasih margarin jadi bagelen. Oke, rotinya sudah dingin. Ih, lucu banget kan? Ini kita akan iris-iris. Jadinya tuh kayak seperti ini, kayak mini loaf gitu. Dan setelah kita potong-potong, kita akan bikin polesan. So basically, gue akan bikin butter sugar. Dimana di sini gue menggunakan margarin dan juga butter setengah-setengah. Kayak 1:1 gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai full butter boleh, mau pakai full margarin boleh. Tapi menurut gue yang kasih warna kuning cakep itu kan margarinnya, jadi setengah-setengah. Tapi gue suka rasa bau butter susunya gitu loh. Jadi menurut gue half and half itu oke banget. Kalau pakai margarin sedikit terlalu strong baunya di gue. Dan juga kita menggunakan gula halus, di mana kita akan campurkan ke sini kayak bagelen gitu loh. Jadi kayak bikin sugar butter mixernya dulu. Terus kalian langsung panggang juga boleh banget. Tapi gue pribadi sangat suka keju, jadi gue tambahkan parutan keju kayak gini. Nih kayak lebih ada cheese-nya gitu loh. Karena gue pengennya tuh kayak manis terus ada asinnya. Oke, karena kita bikinnya itu bagelen, bukan bikin roti panggang gitu ya. Jadi emang kita panggangnya di suhu rendah. Dimana waktu panggang lebih lama. Jadi kita panggangnya itu kira-kira 130 atau 40, pokoknya 120 sampai 140 derajat dipanggang selama setengah jam. Jadi emang kita nggak mau sampai dia tuh kecoklatan banget, tapi maunya tuh garing crispy dengan warna yang terang gitu, bukan sampai golden brown roti panggang gitu ya. Gula halus. Kalau pakai gula pasir bisa, cuman lebih ada tekstur aja gitu doang bedanya. Campurkan sampai menjadi paste. Jadi make sure butternya juga sudah lembek ya, jadi gampang nyampur-nyampurnya. Optional, kasih vanilla dikit biar wangi ya, mantap. Oke, pokoknya aduk sampai butter semuanya, gulanya nyampur. Jadi kayak gini tuh, nice banget. Kita akan potong rotinya. Oke, ini ujungnya kita buang ah. Oke, ini kalau ada bolong dikit artinya tadi gua pukulnya kurang kencang, jadi masih ada angin, maaf ya. Tuh, nih kalau kalian jualan dalam bentuk toples, oke banget sih, cantik banget. Ini kita poles dengan butter sugar tadi. Yang penting ada aja, nggak usah tebel-tebel amat sih, takutnya kemanisan ya. Kalau udah susun. Kita kasih keju parut seikhlasnya. Ini selera ya, nggak pakai juga nggak apa-apa. Saya demennya gini. Dan kita panggang di oven yang sudah gue panaskan, suhu rendah sampai kering. Makicai, lihat kan? Lucu sekali. Ini kalau ditaruh di toples, ini bener-bener, aduh lucu banget sih ini. Dan kalian tuh bisa banget ya, ini tuh dibikin dalam bentuk bulat, atau mau dibikin versi lebih panjang-panjang, terserah. Tapi menurut gue ini lucu banget, karena bentuknya kayak mini toast bread gitu loh. Ini dipanggang di suhu rendah, jadi gue tadi panggangnya totalnya 45 menit di suhu 130 lah. Gitu, jadi memang gue bukan bikin roti tawar ya, roti bakar, roti panggang beda. Ini kita mau bikin roti kering. Gitu ya, ini garing sekali, tunggu dingin dia hasilnya bakal lebih garing nih.
Tuh kering. Nah, jadi kalau dia kering sekali, dia akan awet. Kalau misalkan dia nggak gitu kering, dia malah cepet jamuran karena kan ada moisture gitu. Enak banget. Buttery, manis, terus ada asin dari gula. Wah, ini garing banget. Enak banget. So itu dia bagelan cheese sugar yang enak banget, wangi banget. Menurut gue rasio butter margarin 1:1 pas banget. Mereka tuh kayak complement each other gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen seperti ini, komen yang gue pasti baca. And until next time, bye bye.